Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, dan patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bisa menyelesaikan ibadah puasa kita pada Ramadan sebelumnya. Maka ini salah satu di antara yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan izin kita untuk bisa merasakan Ramadan pada tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kembali untuk memberikan kesempatan kita semua untuk bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, sebelum kami mulai kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Qul amin wa antum bi khair. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada setiap tahun kita. Pada pertemuan pertama pasca Ramadan, kita masuk pada surat berikutnya, yaitu surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj yang terdiri dari 22 ayat, cukup panjang ya. Dan insyaallah nanti kedepannya kita akan temukan banyak surat yang lebih panjang dibandingkan dengan surat-surat sebelumnya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan baca Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya saya baca surat Al-Buruj ya, nanti bisa diikuti nggih seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud.
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط
لوح محفوظ. Ya. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samaa'i dzatil buruj. Ya, was-sama, ya di sini terdapat as-samaa'i, yaitu sebagai alif lam, ya alif lam syamsiyah, ya karena sinnya dengan tanda tasydid, ya maka wanya langsung masuk pada huruf sinnya was-sama, ya sama dengan sifatnya, nggih. Kalau kita tahu sin dia mengalir, maka dialirkan was-sama, ya dialirkan. Berikutnya mimnya dipanjangkan dengan 4 atau 5 harakat. Dikarenakan apa? Dikarenakan alif bertemu dengan hamzah pada satu kata, pada kata as-samai, ya mimnya di situ ada alif bertemu dengan hamzah dengan harakat kasrah di situ, ya i bertemu dengan huruf hamzah, maka dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Maka kurang kalau misal kita baca hanya 2 saja, was-samai dzati misalnya, was-samai dzati. Ini kurang tepat karena panjangnya tidak sama antara mim dengan dzal pada kata dzati di sini. Ya mimnya dipanjangkan 4 harokat, was-samai dzati, ya maka dipanjangkan, maka berbeda nih, maka berbeda, tidak sama. Berikutnya dzati, dzanya juga dipanjangkan 2 harokat, ya sekali lagi ini 2 harokat saja, tidak lebih, ya dikarenakan dia alif ada huruf mad di situ bertemu sebelumnya dengan fathah pada kata dza tadi, dza, maka dibaca 2 harokat, was-samai dzati, ya maka mimnya dipanjangkan 4 harokat, dzalnya dipanjangkan 2 harokat. Al-buruj, yakni al-buruj, yakni alif lam qamariyah. Kalau tadi as-samai sebagai alif lam syamsiyah, karena kita dapati di sini ada tasydid, sedangkan al-buruj yaitu tidak ada tasydidnya, maka sebagai alif lam qamariyah. Maka zatil, ya huruf ta-nya masuk ke lam sukun, ya masuk kepada lam sukun. Yang terakhir jimnya menjadi sukun dikarenakan waqaf, karena di akhir ayat maka disukunkan, maka setiap huruf jim yang sukun maka akan muncul sifat qalqalahnya, yaitu dipantulkan. Was-samaa'i dzatil buruj, ya maka dipantulkan, dipantulkan. Ya, kita ulang sekali lagi. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Ada yang kelupaan nggih. Ini dipanjangkan nggih, ra-nya dipanjangkan. Ya, sebagai mad disukun, ya. Dikarenakan di situ ada huruf mad pada wawu, ya al-buru, setelah ru-nya ada wawu sukun, ya wawu sukun ini bertemu dengan huruf jim yang sukun, ya maka dipanjangkan. Maka tidak tepat kalau dibaca pendek, ya minimal dibaca 2 harokat atau 4 atau maksimal 6 harokat, ya jadi kalaupun dibaca 2 harokat tidak mengapa, boleh, termasuk yang diperbolehkan. Kalau tidak dipanjangkan, misalnya was-samaa'i dzatil buruj misalnya, maka ini kurang tepat karena harus dipanjangkan minimal 2 harokat, ya. Berikutnya yang kedua wal yaumi, ya wal yaumi di sini alif lam napa qamariyah, ya seperti al buruj tadi, ya kan tidak ada alif lam. Ya, sedangkan di sini kita temukan al-yaumi, di situ ada wawu sukun, nggih. Al-yaumi ada wawu sukun tapi tidak dipanjangkan karena bukan pasangannya, Bapak Ibu nggih.
Kalau wawu sukun pasangannya adalah dhammah atau u sebelumnya. Jadi kalau wawu sukun bukan pasangannya, maka tidak perlu untuk dipanjangkan. Wal yaumi, ya bukan wal yaumil mau, wal yaumil misalnya, wal yaumil enggak perlu, wal yaumil langsung saja, ya tidak perlu untuk dipanjangkan, ya karena bukan termasuk panjang ya, karena bukan pasangannya. Ya, wal yaumil mau'ud, ini sama juga al mau'ud, ini ada wawu sukun, ya ketemu dengan huruf mim yang fathah, maka tidak dipanjangkan. Sedangkan setelahnya, ya wawu sukun bertemu dengan dhammah, maka dipanjangkan. Ketika kita misal kita baca sempurna sampai pada harokat akhirnya, maka dibaca 2 harokat saja. Wal yaumil mau'udi, wal yaumil mau'udi, ya. Tetapi ketika dal ini sukun dikarenakan waqaf tadi, ya maka bisa lebih daripada 2 harokat, 4 atau 6 harokat ketika sukun. Jadi kalau wawu sukun sebelumnya bertemu dengan dhammah, maka dibaca 2 harokat. Kalau wawu sukun bertemu dengan sukun setelahnya, ya sukun arid namanya, sukun arid, maka dia dibaca 4 atau 6 harokat tadi, maka dipanjangkan. Wal yaumil mau'ud, ya maka dipanjangkan. Kita ulangi sekali lagi. Wal yaumil mau'ud, silakan. Wal yaumil mau'ud. Ya, begitu. Ya, berikutnya yang ketiga. Ya, wa syahidin wa mashhud. Ya. Di ayat yang ketiga ini wasyahidi, ya wasyahidi, shinnya dibaca dengan apa? Tafasyi itu ya. Jadi disebar udaranya ya. Ya wasya, ya wasya bukan wasa tapi wasya dengan shin, dan tidak perlu untuk dimonyongkan, ya tidak perlu wasya misalnya begitu, tidak dimonyongkan. Wawunya saja monyong, shinnya tidak perlu untuk dimonyongkan. Ya wasyahidiu, sinnya dibaca 2 harokat. Berikutnya huruf dal dia tanwin, kasrah tanwin, ya bertemu setelahnya huruf wawu, maka dibaca dengung. Ya biasanya kita populer yang kita ketahui yaitu idgham bi gunnah, maka idghamkan masuk ke dalam huruf wawu dengan dengung, ya. Wa syahidin wa syahidin wa, ya maka ditahan 2 harakat, ya wa syahidin wa mash. Ya berikutnya, ya mim masuk kepada huruf shin yang sukun, ya maka shinnya nampak, ya sifat desisnya itu wasyahidin wa mashhud, wa mash, ya wa mash. Ya sekali lagi ini enggak perlu dimonyongkan. Ya bagaimana kita biar tidak memonyongkan huruf shin, yaitu kita menempatkan tempatnya. Masih ingat nggih tempat huruf shin di mana? Asya di tengah lidah, ya bukan di bibir, bukan asya nggak perlu dimonyongkan, ya asya wasyahidi wa mash nggak perlu wa mash, ya nggak perlu dimonyongkan, wa mashhud, ya karena sin itu tempatnya satu tempat sama jim dan ya. Jadi
Jadi tiga huruf itu ya, yang di tempatnya di lidah bagian tengah itu shin, ya dan ja. Ja, ya, shin. Ya. Wa mashhud. Ya, ini wa mashhud. Hu-nya dipanjangkan ya 4 sampai 2, 4 atau 6 harakat ketika sukun. Ya, kita ulang sekali lagi. Wa syahidin wa mashhud. Silakan. Ya. Berikutnya ayat keempat, qutila ya dengan huruf qaf ya qutila ashabu. Ya, qutila ashabu ya huruf qaf ya, bukan kaf ya, di sini qaf, maka ditebalkan qafnya ya. Qutila ashabu, sadnya juga tebal ini, asha bukan asha tapi asha. Nah, ini sama ya, jangan dimonyongkan solnya, bukan asha tidak, asha ya, sama. Jadi tidak dimonyongkan. Qafnya tebal, sadnya juga tebal. Jadi huruf qaf dan sad di sini, dan nanti kita temukan juga pada kata al-ukhdud. Ini khu-nya juga tebal, al-ukhdu. Nah, ini khu-nya juga tebal, sama-sama tebal. Ya, jadi pada huruf qaf, sad dan kha di sini, ini huruf-huruf yang pasti tebal. Mau dia berharakat fathah, kasrah, dhammah, bahkan sukun ya, maka tetap dia dibaca tebal ya, tidak berubah ya, tidak berubah ya. Qutila ashabul ukhdud ya, ashabu ditebalkan soalnya, asha hanya dipanjangkan 2 harakat ya. Al ukhdud ya, ini sebagai alif lam qamariyah ya, dan diakhiri dengan dipanjangkan sama, dipanjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Walaupun secara praktek kita praktekkan 4 harakat semua ya. Jadi dari ayat pertama dan seterusnya, ketika kita mendapati mad alif di sini, kita praktekkan 4 harakat saja. Ya, kita ulangi pada ayat keempat. Qutila ashabul ukhdud. Silakan. Qutila ashabul ukhdud. Ya. Berikutnya ayat kelima, an-nari. Ya, ini ada alif lam syamsiyah pada kata an-nari ya, syamsiyah ya. Berikutnya nun dengan tasydid, maka dia dikenai hukum sebagai gunnah, didengungkan. Nun tasydid didengungkan, ditahan. Wan an-nari ya, maka dengungnya keluar dari hidung ya, ditahan. An-nari dzati ya, maka nunnya dipanjangkan, didengungkan terlebih dahulu baru dipanjangkan. An-nari dza. Jadi kalau kita melihat secara durasi ya, antara dengung pada nun yang bertasydid dengan nun yang ketika panjang, maka durasinya lebih ditahan sedikit pada dengungnya dibandingkan dengan panjangnya. An-nari ya, walaupun kalau secara teori biasanya kita temukan 2 harakat dan begitu ya, tapi secara praktek gunnah dia lebih panjang sebenarnya dibandingkan dengan mad tabi'i tadi ya, mad yang dibaca 2 harakat ya, maka ditahan. An-nari dzati ya, nanya dibaca 2 harakat, zalnya juga dibaca 2 harakat. Dzatil waqud ya, sama dipanjangkan
huruf qafnya ya, karena waw sukun bertemu dengan sukun pada huruf dal maka dibacakan 4 harakat. Kita ulangi. An-nari dzatil waqud. Silakan. An-nari dzatil waqud. Ya. Berikutnya ayat ke-6 ya, idhum ya, idhum. Nah di sini nggih harus teliti nggih, karena kadang huruf dzal ini dibaca memantul seperti huruf dal. Ini kurang tepat nggih. Maka kalau huruf dal maka dia punya sifat memantul, kalau huruf dzal maka tidak. Jadi tidak dipantulkan idhum ya, idhum ya, bukan idhum tapi idhum ya, maka tidak dipantulkan huruf dzal ya, tidak dipantulkan. Berikutnya hum ya, ini mim sukun ketemu dengan huruf ain maka dibaca jelas ya, idhum 'alaiha ya, mim sukun ketemu ain maka dibaca jelas. Tetapi sekali lagi yang perlu untuk kita ingat lagi nggih, yang pernah kita sampaikan sebelumnya, mim dia punya sifat dengung, punya sifat sedikit mengalir juga, atau disebut sebagai bainiyah atau tawassut istilahnya nggih. Sekali lagi ini istilah ya, karena nanti kalau ada yang dia bukan dipanjangkan, dialirkan lebih panjang namanya rahwah, kayak tadi wassama. Nah ini berbeda sama yang mim tadi. Kalau mim dia sedikit, kalau sin tadi lumayan banyak, jadi secara istilah juga berbeda. Jadi ini kalau kita belajar sifat, ada yang dipanjangkan suaranya, ada yang dipanjangkan nafasnya ya, dengan istilah yang berbeda-beda ya, begitu ya. Jadi tetap ada ya, tetap ada ditahan sedikit pada mimnya dan didengungkan. Idhum 'alaiha, idhum 'alaiha. Jadi tidak tertahan langsung, mimnya tidak tertahan ya, tidak ada sifat syiddah di situ ya, tidak tertahan tapi dialihkan sedikit ya, idhum 'alaiha, idhum 'alaiha. Tetap ada dengungnya sedikit, ada alirannya sedikit saja, tidak lebih ya, walaupun tetap dia sebagai dihukumi sebagai idhar syafawi, tetap dihukumi sebagai jelas, dibaca jelas ya. Idhum 'alaiha juga sama seperti awal yaumi tadi, ya sukun sebelumnya fathah maka tidak dipanjangkan ya, hanya dipanjangkan 2 harakat. Qu'ud dipanjangkan pada ainnya, panjangkan sampai bisa 2, 4, 6 harakat ya. Kita ulangi sekali lagi pada ayat ke-6, idhum 'alaiha qu'ud. Silakan. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya, tinggal berapa? 4 menit lagi ya. Ya. Berikutnya ayat yang ke-7 ya, wahum 'ala ma yaf'aluna. Ini sama ya, wahum 'ala, ada mim sukun bertemu dengan ain maka juga sama tadi dihukum sebagai idhar syafawi, dia jelas tapi memiliki sifat bawaan pada mimnya ya. Alama, lamnya dibaca 2 harakat. Nah di situ ada alif, walaupun alifnya bengkong tetap panjang 2 harakat. Mimnya juga dibaca 2 harakat. Yaf'aluna, sekali lagi pada huruf fa ini dia dibaca dialirkan nggih, yaf'alu ya. Jadi kalau nggak ngalir malah jadi pa ya, yaf'alu jadinya ya, maka dialirkan yaf'alu ya. Wahum 'ala ma yaf'alu
Ya, ainnya lu-nya dibaca 2 harakat. Ya, bil mu'minina. Bil mu'minina. Ya, ini bukan bil mu'minina tapi bil mu'minina dengan hamzah. Wah, ya. Jadi bukan wawu sukun ya, ini hamzah. Bil mu'minina syuhud. Syuhud. Ya. Jadi shinnya tadi kita sudah sebutkan sifatnya, hu-nya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Ya, sedangkan bil mu'mini ininya dibaca 2 harakat. Ya fa'alu lu-nya dibaca 2 harakat. Ya. Kita ulangi sekali lagi. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Silakan. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Ya, kita ulangi bersama-sama dari basmalah sampai ayat ke-7 ya. Yuk 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.